Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah tema beda sikap. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-13. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya berandai-andai kita sakit dan menerima kunjungan dari seseorang, tentu hal itu sangat menyenangkan. Apalagi kalau yang mengunjungi kita adalah orang yang spesial di hati kita. Tidak jarang kunjungan spesial itu bisa membuat orang yang sakit memiliki semangat dan bisa segera sehat kembali. Ketika Hizkia sakit, setidaknya Hizkia mendapat 2 kunjungan spesial. Yang pertama adalah Nabi Yesaya. Awalnya Nabi Yesaya menyampaikan kabar bahwa penyakit itu akan membawa kematian bagi Hizkia. Lalu Hizkia menjadi sedih dan ketika mendengar berita itu dan kemudian Hizkia berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Tidak butuh waktu lama, melalui Yesaya juga Tuhan menjawab doa Hizkia dan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Bahkan Tuhan akan melepaskan Yehuda dari Asyur. Orang kedua yang mengunjungi Hizkia adalah utusan dari Raja Babel. Meski Hizkia saat itu mungkin sudah sembuh, Alkitab mencatat bagaimana Hizkia bersukacita menyambut kedatangan mereka. Barangkali karena Babel adalah kerajaan besar saat itu, dan perhatian Raja Babel ini jelas membuat Hizkia merasa bangga dan baik untuk politik Yehuda. Saking senangnya, Hizkia mengajak utusan Babel itu melihat-lihat semua barang yang ada di istananya. Kalau tuan rumah sampai mengajak berkeliling tamunya, maka ini adalah suatu tanda penghormatan bagi tamu itu. Mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian sikap Hizkia ini. Mengapa kepada Yesaya sebagai wakil Tuhan yang menjadi wakil Allah, sikap atau sambutan Hizkia tidak seperti kepada utusan Babel? Sikap Hizkia ini juga sering menjadi atau sering dilakukan beberapa orang. Beberapa orang berkata, hutang budi dibawa mati. Saya tidak akan lupa jasa atau kebaikan orang itu dan seterusnya. Mereka yang menerima kebaikan seumur hidup bisa menjadi sangat hormat, sangat baik dan menghargai orang yang sudah melakukan kebaikan. Memang ini adalah sikap yang baik. Tetapi pertanyaannya, mengapa sikap itu tidak dilakukan kepada Tuhan Yesus yang memberikan bukan hanya pemberian, tapi Tuhan sudah memberikan nyawanya kepada kita. Kita begitu mudah melupakan kebaikan Tuhan, pertolongan, berkat-berkat yang diberikan kepada kita. Bahkan kadang kita masih bisa protes ketika kita mengalami masalah, tantangan dalam kehidupan, lalu mengeluh terhadap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada hal yang pernah dilakukan manusia yang sama besarnya dengan apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Tapi seringkali kita menganggap remeh dan tidak menghargai kebaikan Tuhan. Seharusnya kita memberi penghormatan kepada Tuhan lebih daripada kita memberi penghormatan kepada manusia. Jika kebaikan manusia kita ingat, mari kita tidak melupakan kebaikan Tuhan
yang terus dinyatakan dari hari ke hari dalam kehidupan kita. Kita juga tidak melupakan pertolongannya, berkat-berkatnya yang kita nikmati dari hari ke hari. Roh Kudus penolong itu menolong kita semua mampu mengingat dan tahu bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus penolong itu mengingatkan kami untuk apa yang harus kami lakukan. Engkau tolong kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa lebih menghargai, menghormati Tuhan sebagai sumber kehidupan kami. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, dan kalau sebentar kami melanjutkan aktivitas kami, apapun yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, kami yakin Tuhan memberkati dan membuatnya jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan selamat pagi.